Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Kristen Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Minggu, teman-teman, tanggal 28 September 2025 ya. Kondisi dari market sementara ini sih masih stabil. Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 109.400, nggak terlalu banyak pergerakan. Tapi besok itu akan ada closing untuk weekly time frame, jadi kita akan cukup concern dengan hal tersebut. Sementara ini jika kita melihat dari Bitcoin movement-nya, kemarin dia closing biasa aja, spinning top ya bentuk candle-nya. Kemudian dari weekly-nya cukup memprihatinkan dan cukup mengerikan. Semoga kalau hari ini positif untuk Bitcoin, ini bisa memperbaiki closing untuk weekly time frame-nya ke depan gitu. Jadi ekspektasi saya adalah hari ini kita bisa rally sedikit ke 111.000 something ya, atau mungkin bisa di atasnya untuk meminimalisir istilahnya itu sentimen negatif pada Bitcoin dari pergerakan harga seperti itu. Jadi kalau kita melihat saat ini masih bertahan di 109.000 dan bergerak flat. Hopefully dari hari ini sampai besok pagi semoga aja bisa dikasih kesempatan buat rally dulu, untuk naik dulu, setidaknya memperbaiki close candle di weekly-nya. Itu akan sangat-sangat menarik buat ke depan. Anyway, kita akan dapat beberapa rilis data penting untuk minggu depan ya, mulai dari besok. Itu ada Fed Waller akan speak. Kemudian di hari Selasanya akan ada data dari manufacturing Cina. Terus dari Amerika Serikat itu akan ada consumer confidence dan juga job opening. Data ini mungkin akan memberikan pengaruh yang lumayan kuat terhadap dolar, apalagi dolar sekarang sedang melemah ya. Ekspektasi kita adalah ini bisa dimanfaatkan benar oleh banyak aset lain buat ambil alih seperti itu. Kemudian dari data CPI, Uni Eropa akan rilis itu di hari Rabunya. Ini cukup penting buat kita perhatikan juga. Terus juga ada data manufacturing PMI dari Amerika Serikat, mengukur tentang kondisi perekonomian ya, terutama di bidang perpabrikan gitu. Jadi hal-hal tersebut. Lalu di hari Kamis ini ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat, bakalan menjadi katalis penting. Sementara di hari Jumat kita akan dapat beberapa member FOMC seperti William akan speech. Lalu ada data non-farm payroll juga dari Amerika Serikat hari Jumat. Unemployment rate tidak ketinggalan, dan juga non-manufacturing PMI and prices dari Amerika Serikat juga. Hari Jumat lumayan numpuk sih untuk beritanya, tapi menurut saya ini ini mungkin nggak akan sevolatil minggu sebelumnya gitu. Jadi menurut saya minggu depan ini bakalan lumayan stabil untuk pergerakan harga. Semoga aja nggak terjadi turbulensi pergerakan yang fluktuatif kembali gitu ya. Kemarin ada beberapa koin yang lumayan perform kalau aku perhatikan, kayak XPL. XPL sekarang udah hit di 1,6, teman-teman. Congratulations buat teman-teman yang sempat buy kemarin di kisaran level 0,6 atau mungkin di $1 something ya. Sekarang udah naik lumayan ke 1,6, dan yang udah taking profit duluan ya tetap bersyukur ya teman-teman. Saya juga profit takingnya itu di 1,3 dan nggak nyangka hari ini udah naik lagi ke 1,6 gitu. Terus yang lain kemarin yang lumayan perform aku perhatikan itu Apex ya. Apex ini koinnya Bybit teman-teman, dia juga naik ya. Project-project yang disupport oleh Perpetual itu sekarang lagi bener-bener glory ya, lagi bener-bener naik serempak kayak gitu. Dan aku juga lagi memperhatikan beberapa koin yang masih ada possibility buat rising gitu. Ke depan itu akan ada token namanya Lighter, bakalan berpotensi listing juga ya. Lighter ini adalah Perpetual DEX nomor 3 saat ini, di bawah dari Ether sama Hyperliquid secara volume perdagangan gitu ya. Tapi Lighter ini dia belum luncur koinnya gitu. Banyak teman-teman yang mencari informasi gimana cara untuk nyari airdropnya dan lain sebagainya. Jadi Lighter ini kalau teman-teman mau ikutin itu buat dapetin airdropnya itu nggak bisa gratis. Teman-teman wajib punya modal karena mereka itu pengen untuk mendapatkan data dari experience user. Artinya user harus pakai DEX-nya mereka.
dalam melakukan transaksi. Jadi yang volumenya itu tinggi itu akan dapat poin. Nah, poin itu nanti yang bakalan menjadi alokasi ya airdrop yang bakalan dibagikan sama Lighter gitu. Jadi sementara kita akan pantau Lighter ini kira-kira bisa dapat harga berapa, teman-teman. Kemudian kemarin yang lumayan perform itu adalah Alpine ya. Alpine ini mungkin nggak terlalu terkenal, tapi ini adalah project dari F1, nama klubnya yaitu Alpine F1 Team, di mana dia udah mengalami rally kemarin 100 sekian persen gitu. Dalam 2 hari ya kurang lebih itu dia ngepump terus, teman-teman. Jadi ini juga menjadi salah satu token yang bisa dibilang melawan arus. Saya rasa untuk minggu ini karena marketnya boring, mungkin akan ada token-token lain juga yang bakalan dipump gitu. Teman-teman bisa perhatikan di exchange kalian masing-masing ya. Coba kalian cek di top gainnya itu pasti akan ada aja token-token yang dipump sama market gitu. Semoga token tersebut adalah token-token yang kalian pakai gitu ya. Itu. Jadi sementara ini kalau kita melihat dari narasi pasar sentimen itu rata-rata pada positif. Beberapa altcoin yang market cap-nya belum seberapa besar juga naiknya lumayan. Dilihat dari beberapa sentimen juga ya, ada yang positif, ada juga yang negatif. Sekarang kita akan coba untuk melihat ada berita apa saja. Yang pertama adalah ada serangkaian amandemen S1 untuk produk ETF SOL. Nah, ETF SOL ini lagi dikebut nih dan diekspektasikan bakalan mendapatkan approval pada bulan Oktober nanti. Gitu. Jadi ada beberapa hedge fund kayak Franklin Templeton, Fidelity, CoinShare, Bitwise, Grayscale, VanEck, Canary, semuanya minta buat direvisi untuk formulir S1-nya sama SEC. Ini berarti ada sesuatu yang perlu mereka perbaiki. Gitu. Ini menarik untuk kita melihat, mengingat ke depan akan ada persetujuan. Semoga aja untuk Solana Trust ETF ini segera mendapatkan approval karena bisa sangat mendorong gitu seperti harga dari Solana untuk kembali menguat ya. Lalu ada TeraWulf dikabarkan lagi berencana untuk melakukan melakukan perpindahan project gitu ya. TeraWulf dikabarkan tengah merencanakan dana sebesar 3 miliar melalui programnya Morgan Stanley yang didukung Google. Seiring perusahaan tersebut akan beralih ke teknologi AI gitu. Dari penambangan kripto akan beralih ke AI. Nampaknya narasi AI ini masih bakalan ramai ke depannya. Tapi ini bukan tentang token AI, melainkan pengembangan platform-platform AI ini bakalan terus mendapatkan investasi yang bagus. Seperti itu. Kemudian dari data inflow and outflow produk ETF, Bitcoin ETF ini mendapatkan outflow paling gede ya, ada di 418 juta US dollar arus keluar, didominasi oleh Fidelity. Kemudian dari Ethereum spot ETF-nya juga ada arus keluar, didominasi oleh BlackRock, 248 juta US dollar juga keluar dari pasar. Jadi karena masih ada outflow, memberikan dampak kepada harga dari Bitcoin dan juga Ethereum masing-masing juga belum mendapatkan kenaikan harga yang gimana banget gitu. Jadi masih sangat-sangat flat ya sementara ini. Kemudian salah satu petinggi dari perusahaannya adalah ya nama CEO-nya ya itu adalah Mike Nogart, di mana Mike Nogart ini dia memprediksi ya bahwa sikapnya The Fed ini dapat membawa pergerakan Bitcoin ini untuk masih dalam tren bullish kayak gitu. Jadi Mike Nogart ini adalah Galaxy Digital CEO. CEO-nya Galaxy Digital, salah satu hedge fund, dan melihat sikap dari Jerome Powell ini bakalan masih positif seperti itu terhadap suku bunga. Artinya suku bunga akan berpotensi untuk diturunkan, sehingga ini diharapkan bisa meningkatkan liquidity pada pasar gitu. Jadi petinggi-petinggi hedge fund sekarang udah pada optimis melihat kondisi dari suku bunga yang diekspektasikan bisa turun di bulan ini, mungkin juga sampai akhir tahun ini kayak gitu. Kemudian ada Plasma dikabarkan akan melakukan mainnet beta atau sedang melakukan mainnet beta untuk mengetes gimana sih
performance dari platform mereka. Kita tahu nih Plasma ini adalah penyedia layanan stablecoin yang disinyalir paling murah secara fee transaksi yang sangat murah, kemudian aktivitas yang juga disupport oleh Tether dan juga beberapa project DeFi lainnya, ya, yang mana ini bakalan menjadi salah satu motor penggerak nih dari narasi stablecoin yang memang terbilang masih sangat-sangat diminati oleh pasar gitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah berita yang bagus buat pengembangan narasi ke depan. Jadi ada DEX perpetual narasinya saat ini, terus juga ada stablecoin naratif ya yang bakalan meramaikan kondisi dari market gitu. Kemudian juga ada Berachain Dev dikabarkan akan melakukan hard fork, teman-teman. Jadi progress hard forknya ini akan diselenggarakan tanggal 30 bulan September nanti. Gitu. Ini mungkin bisa berdampak bagus untuk token Bera. Berita yang lain adalah Uniswap mencapai level volume tertinggi pada kuartal ketiganya. Gitu. Bisa dibilang pertumbuhan dari penggunaan DEX di Uniswap ini makin lama makin growth ya. Tidak hanya Uniswap sih, kalau aku perhatikan banyak sekali yang sekarang tengah membidik progres-progres atau project-project dari DEX, Decentralized Exchange, dan mungkin akan menyerempet-nyerempet juga ke DeFi gitu. Kalau kita melihat dari pertumbuhannya, Changpeng Zhao yang notabene dia punya Binance yang sifatnya centralized, itu juga sekarang sudah merambah ke dunia DEX, teman-teman. Jadi melihat adanya potensi di sana. Terbukti dengan diluncurkannya token Ether dan mungkin kedepannya bakalan banyak lagi ada DEX-DEX baru ya di jaringan-jaringan dari project blockchain gitu ya. Ini juga Apex protokol ini juga punyanya Bybit gitu. Jadi sekarang narasinya ke sana semua. Selain itu juga ada WLFI dikabarkan melakukan pembelian ulang ya atau pembelian kembali senilai 6 juta US dollar berupa token WLFI dan juga melakukan burning senilai 7,89 juta WLFI. Ini di burn terus teman-teman. Kelihatan dari data dari log on chain di Arkham Intelligence. Gitu. Lalu gimana nih untuk Bitcoin dan kripto-kripto yang lain? Apakah ini masih bagus atau enggak? Sebenarnya analisa kita enggak jauh berbeda dengan analisa kemarin. Kita expect di level saat ini kita sudah bottom ya buat Bitcoin. Bitcoin bertahan di 107 dan kemarin juga aku sudah tekankan jika Bitcoin sampai turun di bawah dari 107 dan artinya jika Bitcoinnya close di bawah dari 107 itu udah sentimen yang jelek buat Bitcoin dan possibility Bitcoin buat masih uptrend itu akan menipis seiring dengan berjalannya waktu. Dalam artian adalah investor akan semakin pesimis dengan harga Bitcoin. Let's say kalau hal tersebut bisa terjadi gitu ya dalam jangka waktu dekat at least. Jadi kalau seandainya Bitcoin ini turun sampai ke 107 dan close di bawah, berarti kita masuk ke skenario bearish pada Bitcoin. Possibility-nya mungkin bisa tutup gap. Kemarin kita sudah sempat spill ada gap di 92.000 kalau nggak salah gitu. Jadi seandainya Bitcoin ini gagal untuk mempertahankan support di sini, ya kita mungkin akan melihat ada probability Bitcoin buat turun agak dalam lagi gitu. Jadi itu yang kita sedang antisipasi saat ini. Makanya dalam jangka pendek saya lebih suggest buat teman-teman buat pantau dulu market gitu. Takutnya nanti ada sesuatu yang negatif terjadi gitu dan saya belum sempat update juga atau orang-orang yang lain juga belum sempat update ya. Gitu. Jadi bakalan bisa menjadi warning juga bagi teman-teman. Even itu weekend kita bisa mengantisipasi selalu adanya bantingan-bantingan yang bisa terjadi pada market. Gitu. Biasanya sih weekend memang volumenya agak down. Pergerakan Bitcoin juga mau close weekly, apalagi minggu ini kita udah dibantai habis sama market ya. Kita sedikit review aja untuk kondisi weekly closingnya. Nah teman-teman ini cukup rawan sebenarnya karena kita create di sini ada doji disertai dengan satu candle merah. Ini ngeri banget, apalagi kalau kita aktifkan indikator osilator kayak MACD misalkan. MACD-nya merah guys, gitu. Ada bearish divergent pula. Ini ngeri banget kalau seandainya ini terkonfirmasi Bitcoinnya masuk ke cycle bearish gitu. Kalau dari ekspektasi saya sih harapannya ya masih ada satu kenaikan lagi
gitu. Semoga aja dikasih di momentum kali ini dan Bitcoin belum buru-buru buat bearish. Jadi ibaratnya kita ini sudah di ujung tanduk ya, sudah di tepi jurang. Entah itu kita bakalan terjun bebas atau kita bakalan masih dikasih satu kali kesempatan buat naik lagi, mungkin ke new all time high atau mungkin setidaknya sampai di 121.000 itu udah sangat-sangat bagus gitu. Bitcoin, altcoin semuanya masih ngikut karena pergerakan dari Bitcoin dominance overall juga masih sangat kuat sejauh ini. Kita belum melihat adanya koreksi besar pada Bitcoin dominance. Kemarin kita dapat sempat mendapatkan rejection, tapi itu pun juga belum terlalu strong membawa Bitcoin dominance-nya turun gitu. Jadi sementara ini apakah altcoin bisa perform atau enggak, nampaknya kita akan lebih banyak berfokus ke Bitcoin-nya gitu. Karena yang paling penting sekarang ini Bitcoin diselamatkan dulu. Kalau altcoin kayaknya bisa-bisa nanti aja gitu. Beberapa koin yang lumayan bagus performansnya ada Hyperliquid, aku perhatikan lumayan bagus, kemudian XPL, Plasma, lalu BNB, ini juga lumayan growth nih teman-teman. Semoga aja altcoin yang lain juga pada nyusul ke depannya ya, yang memang masih underperform sejauh ini gitu. Jadi at the end of the day saya rasa itu aja buat update si Bitcoin. Selama Bitcoin masih bisa mempertahankan levelnya sekarang dan setidaknya nggak close di bawah 107, itu masih sangat-sangat positif buat Bitcoin. Semoga masih bisa dikasih up naik ya. Ini kita lagi on progress di wave 2 by the way, and then kita expect ada wave 3 lagi buat Bitcoin, yang mana kalau kita ukur dari sini ke sini targetnya itu antara di level 123.000 sampai 132.000. Itu potensial wave 3 buat si Bitcoin, bisa di sini bisa juga di sini gitu. Tapi ya nggak tahu sih bakalan dibawa kemana nanti, apakah kita cuma hanya flat sideways aja. Tapi sejauh ini menurut saya lumayan oke ya buat Bitcoin. Saya expect Bitcoin itu bisa seperti ini nih. Bisa seperti apa yang terjadi pada periode di 29 sampai 31 Agustus kemarin, di mana di harga tersebut kalau kalian perhatikan Bitcoinnya ketahan ya di level bottom tersebut di 107-an ya, 107.000, dan semoga Bitcoin juga sekarang bisa mengikuti jejak yang serupa gitu. Akan sangat-sangat bagus buat tren kelanjutan naik berikutnya. Oke, keep on eyes on Bitcoin. Saya rasa gitu aja. Happy weekend buat kita semua. Kalau teman-teman pengen join di komunitas Telegram kita, kalian boleh untuk cek ya link yang ada di kolom deskripsi video ini. Di sana aku sediakan link tree. Jadi kan teman-teman masuk ke description box. Di situ ada link tree. Nah, di sini kalian bisa lihat nih update Bitcoin dan altcoin di komunitas Telegram. Itu kalian bisa join. Terus kalian bisa join juga di komunitas grup kita ini, Telegram group. Gitu ya. Teman-teman bisa saya gitu. Lalu kalian yang pengen pakai exchange, ini exchange yang saya pakai. Kalian bisa juga daftar gitu. Buat yang menantikan kapan Lighter bakalan listing, kita bakalan info juga di komunitas gitu. Jadi jangan lupa untuk join. Paling kalau kita nggak bisa ikutin airdrop, kita akan cari pre-marketnya. Di exchange mana kira-kira yang ada pre-marketnya. Kalian bisa untuk miliki beberapa exchange lain ya, biar teman-teman punya chance lebih besar buat dapetin ketika harganya masih murah gitu. Kalau teman-teman yang memang nggak pengen ribet buat meluangkan waktu nyari airdrop gitu, ini adalah exchange yang cepat banget ngelisting token baru. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih.